الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kaji hadis yang ke-35 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah memberi rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, di mana pagi-pagi burung itu terbang dengan perut kosong dan pada sore pulang kembali dengan perut kenyang. Al-Iraqi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim, dan kedua imam ini menyatakan bahwa hadis ini sahih dari hadis Umar. Senada dengan hal ini, apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaf juga menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, At-Tayalisi, Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Adapun Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan memasukkan hadis ini di dalam kitab Tauhid dan Tawakkal. Nah, tawakal dan tauhid ini sangat berkaitan erat. Semakin tinggi ketauhidan seseorang, maka semakin tinggi ketawakalan seseorang itu. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa berhasilnya tawakal seseorang itu pada tingkat level tauhid yang ketiga. Jadi di dalam kitab Ihya-nya ini, di dalam kitab Tauhid dan Tawakal ini, Imam Al-Ghazali menyatakan kalau tingkat ketauhidan seseorang itu masih level 1 dan 2, belum bisa dia istiqomah dalam tawakal. Namun ketika mencapai level 3 dan 4, maka tawakalnya sudah istiqomah. Itulah yang dikehendaki. Lalu, apa tingkatan tauhid itu? Yang pertama, bahwa tingkatan tauhid itu adalah tingkatan hanya mentauhidkan Allah di lisannya saja, namun hatinya lalai. Nah, yang paling parah hatinya ingkar. Ketika hatinya lalai, ini masih lumayan. Tapi ketika hatinya ingkar, dia hanya di lisan, maka hatinya berbeda dengan lisannya. Ini disebut tauhid orang munafik. Nah, jangan sampai lisan kita berbeda dengan hati kita, walaupun hati kita lalai. Artinya ketika hati kita lalai tapi masih mengakui, tidak mengingkari, kita tidak disebut munafik. Tingkatan yang kedua yaitu setelah kita mentauhidkan Allah dengan lisan kita, hati kita membenarkan, meyakini dengan hati walaupun terkadang masih terjebak dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini tingkatan tauhid orang yang awam. Kita bisa nilai di mana posisi kita. Mungkin tidak di yang pertama tadi, tapi boleh jadi kita di yang kedua ini. Ternyata mungkin tauhid kita masih tauhid orang awam yang sering terjerumus ke dalam maksiat, tapi masih tetap dikatakan orang yang bertauhid. Namun untuk tawakal, kedua jenis tauhid ini sangat sulit. Terkadang pergantungan kita bukan sama Allah. Kita katakan saja Allahus Samad, bergantung kepada Allah, tetapi kita bergantung kepada yang lainnya. Artinya kadang kita memberhalakan sesuatu selain Allah tanpa kita sadari. Mungkin maksud kita tidak seperti itu. Misalnya kita terlalu bergantung dengan kehebatan kita, dengan tenaga kita. Nah, ini harus dihilangkan, mesti dihilangkan. Nah, itu biasanya ucapannya kalau tidak karena aku, nah, egonya masih main. Dia tidak gantungkan kepada Allah. Yang ketiga yaitu mentauhidkan dengan lisannya, kemudian membenarkan dengan hatinya,
dan tidak terbelenggu dalam pikirannya. Kalau yang kedua tadi masih ada belenggu pikiran. Jadi tidak terbelenggu pikirannya. Dia sudah main kepada zauk perasaannya. Dia merasakan kehadiran Allah, merasakan keesaan Allah dengan zauk, dengan hatinya. Kalau tingkatan kedua tadi itu banyak terjebak di kalangan mutakalimin, ahli kalam. Dia hanya mempelajari dalil sehingga yang main itu adalah pikirannya. Bukan salah, tapi semestinya ditingkatkan. Setelah di pikiran kita dalilnya, masuk ke zauk, kita rasakan bagaimana mengesahkan Allah itu pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Inilah yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang dikatakan bahwa pada level ketiga ini seseorang itu sudah benar tawakalnya, maka tawakal seperti burung tadi, Allah pasti kasih rezeki. Kemudian yang keempat, lebih tinggi lagi. Jadi dia sudah meyakini dengan lisannya ketauhidannya, meyakini dengan hatinya, pikirannya tidak membelenggu ketauhidan keyakinannya, dia sudah zauknya sudah merasakan itu, bahkan meningkat lagi lebih dari sekedar perasaan itu. Qalbunya sudah hidup, selalu memandang keesaan Allah. Dia melihat makhluk, misalnya melihat alam, ingat kepada Allah. Nah, melihat yang banyak, ingat kepada yang esa. Dia lihat gunung, burung, bunga, buah, keindahan itu semua dilihatnya, ingat kepada Allah. Terkadang kan kita tidak, kita lalai. Kita lihat burung terbang, ya burung terbang dengan sayapnya. Padahal kalau orang yang sudah sampai puncaknya, dia melihat burung itu, yang terbersit di pikiran dan di perasaannya, Allah yang menerbangkan burung itu. Nah, seperti itu diantaranya. Jadi kalau diibaratkan sebuah kelapa, maka tauhid yang pertama tadi adalah sabut kelapanya. Jadi sabut kelapanya itu tidak begitu berguna, kalaupun dibakar bolehlah menjadi kayu bakar, tapi banyak menimbulkan asap. Nah, makanya kalau dia tadi hanya mentauhidkan dengan lisan, hatinya lalai, itu masih boleh digunakan untuk kayu bakar, artinya ada manfaatnya. Tapi kalau dia mengingkari, udah jadi asap dia, asap dari pembakaran itu. Yang kedua adalah tempurung dari kelapa itu, lebih bermanfaat. Tempurungnya dibakar, bisa untuk membakar sate dan sebagainya. Nah, karena dia tidak hanya di lisan, tapi sudah di hati. Lalu bentuk tauhid yang ketiga, sudah merasakan kelapanya, apalagi kelapa muda, nikmat. Jadi dia menikmati kelapa muda itu, isinya dapat. Nah, yang keempat, bukan saja isi kelapa itu, tapi minyak dari kelapa itu didapatnya. Seandainya ada sebuah kelapa, dibuang kulitnya, dikupas tempurungnya, diambil isinya, diperah minyaknya. Minyak kelapa itulah yang dirasakannya. Sangat-sangat bermanfaat, karena kita menggoreng apa saja dengan minyak kelapa. Itu tamsilan saja. Jadi kita bisa ukur dan nilai di mana ketauhidan kita. Bagaimana kita mau mencapai ketauhidan level 3 dan 4, sedangkan level pertama mungkin kita belum lewat. Apa? Fardu ain di bidang tauhid. Jadi perlu dipelajari apa fardu ain di bidang tauhid itu. Kita mempelajari tentang keesaan Allah, mengesahkan Allah dalam zatnya, sifatnya, af'alnya. Kemudian masuk kepada kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita yakini dari situ? Bahwa Nabi Muhammad betul utusan Allah, apa yang diberitakannya benar, dan sebagainya. Untuk fardu ain ini kita ada menulis sebuah buku yang berjudul Tungku Agama. Nah, ini sangat bermanfaat, tapi mungkin terbatas untuk kalangan tertentu. Kenapa? Karena bahasanya kita tulis dalam bahasa Melayu. Mungkin orang yang tidak paham tidak begitu mengerti, tapi isinya itu adalah fardu ain dari 3 cabang ilmu, yaitu fardu ain bidang tauhid, fardu ain bidang fiqih, dan fardu ain bidang tasawuf, untuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita
mudah-mudahan mendapatkan tawakal yang sebenarnya, yaitu dengan melakukan usaha kemudian menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tawakal kita benar, yaitu ikhtiar kita benar dan bergantung kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hasilnya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.